Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan belajar mengenai penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan landasan bagi bangsa dan negara yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan karakter bangsa yang memiliki peran penting, yakni dimensi spiritual, dimensi kultural, serta dimensi institusional. Nilai-nilai keluhuran Pancasila harusnya tidak hanya menjadi slogan saja, tetapi harus dihayati di dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Berikut adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, terutama sila ke-1, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita mengatakan percaya, berarti kita mengikuti salah satu agama dan kepercayaan kita. Takwa berarti kita menjalankan ajaran-ajaran agama sesuai dengan agama yang kita anut. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi di sini, ketika kita ingin mengembangkan sikap saling menghormati, maka kita wajib untuk dapat menghargai setiap perbedaan yang ada. Kita harus dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda agama ataupun keyakinan dengan kita. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut kepercayaan. Di sini berarti kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama, baik itu yang sama agamanya dengan kita maupun yang tidak. Karena ketika kita dapat membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, maka akan tercipta suasana yang nyaman dan damai. Yang keempat, agama dan kepercayaan kepada Tuhan adalah hal yang menyangkut masalah pribadi manusia dengan Tuhan. Jadi, orang lain tidak berhak untuk menentukan agama yang akan dianut oleh seseorang. Karena memilih agama dan kepercayaannya adalah hal yang paling hakiki. Yang kelima adalah mengembangkan sikap saling menghormati dalam kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan. Jadi, di dalam kehidupan kita berdampingan dengan umat agama lain, maka kita harus saling menghormati kebebasan agama lain dalam menjalankan ibadahnya, ya. Kita tidak boleh mengganggu ketika mereka sedang melaksanakan ibadah. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain, karena memeluk agama adalah suatu hak yang paling hakiki, maka kita juga harus menghormati akan hal itu, sehingga tidak terjadi konflik-konflik yang memicu pada perpecahan. Kemudian, dalam melaksanakan toleransi beragama, kita juga harus mempunyai sikap atau prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman. Adapun prinsip-prinsip tersebut, yang pertama, kebebasan beragama. Beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki. Di dalam hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan beragama ini menjadi salah satu hak yang paling dasar di dalam kehidupan seseorang. Jadi, kita harus menghargai orang lain yang memilih agamanya. Kita tidak boleh mengatur atau bahkan menghasut orang untuk memasuki agama tertentu. Yang kedua, penghormatan dan eksistensi agama lain. Di dalam kehidupan kita beragama, kita harus mempunyai etika yang harus dilaksanakan pada sikap toleransi. Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi, memberikan kebebasan beragama. Kita harus bisa memberikan penghormatan kepada pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan kegiatan agamanya.
menghormati keberagaman dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat pada setiap agama dan kepercayaan yang ada. Yang ketiga adalah agree in disagreement, yaitu setuju di dalam perbedaan. Perbedaan tidak harus ada permusuhan, jadi perbedaan itu seharusnya kita syukuri sebagai suatu kekayaan, bukan malah menimbulkan pertentangan dan pertengkaran. Di dalam penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama, mempercayai adanya Tuhan. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Yang kedua, memiliki suatu agama tertentu. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 29 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa ideologi negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala kegiatan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan sebagai satu prinsip dasar. Oleh karena itu, setiap warga negara tidak boleh melarang orang lain untuk beribadah, supaya tidak banyak konflik-konflik yang akhirnya akan muncul dan kemudian memicu pertengkaran dan perselisihan. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Setiap agama mempunyai aturan-aturan yang berbeda. Sebagai wujud dari iman dan takwa kita adalah kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Yang keempat, meningkatkan rasa toleransi di tengah masyarakat. Toleransi berarti kita dapat menghargai satu dengan yang lain. Karena perbedaan di antara pemeluk agama seringkali menimbulkan gesekan dan konflik di tengah-tengah masyarakat. Kerendahnya toleransi itu merupakan faktor penyebab konflik sosial. Bagaimana cara kita untuk dapat mengatasi itu semua? Kita harus punya kesadaran diri untuk dapat melakukan toleransi kita terhadap sesama kita, sehingga akan tercipta kedamaian dan ketertiban. Yang kelima, menggalang kegiatan yang meningkatkan persatuan. Rasa persatuan antar pemeluk agama dapat ditingkatkan dengan mengadakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan bersama, misalnya kegiatan bakti sosial berupa siskampling atau mungkin kerja bakti ataupun kegiatan-kegiatan sosial lain yang dapat kita lakukan di lingkungan sendiri atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lainnya. Yang keenam, senantiasa menjaga ketentraman dan ketertiban beragama. Ketika kita mengetahui di sekitar kita tengah terdapat kegiatan keagamaan, kita harus mengkondisikan diri dan keluarga kita untuk tidak mengganggu kegiatan keagamaan tersebut, sehingga umat lain yang sedang melaksanakan suatu kegiatan itu pun tidak merasa terganggu. Dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan rasa toleransi di antara antar umat beragama, maka kedamaian, kehidupan yang nyaman itu akan tercipta di dalam negara kita. Negara yang kuat adalah negara yang bersatu. Negara yang kuat adalah negara yang mau menghargai setiap perbedaan yang ada. Sampai di sini dulu pembahasan kita akan melanjutkan pembahasan di esok hari. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.